Rumusan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami, Amalia Shofi Kurniawati, Anggi Dodo Saputri, Anissa Cahya Arianti, Dea Sasti, Amelia El Sadai. Relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai identitas bangsa adalah sesuatu yang memiliki keunikan dan perbedaan. Meskipun tidak selalu dalam bentuk fisik, keberadaannya sangat signifikan dan memiliki peran yang sangat penting. Pancasila sebagai ciri khas identitas menonjolkan perbedaan Indonesia dari bangsa lain, karena seluruh masyarakatnya selalu merenungkan nilai-nilai atau panduan yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia ada 3, yaitu nilai kebinekaan, nilai-nilai Pancasila, nilai religiusitas. Nilai kebinekaan, karakteristik keberagaman bangsa Indonesia mencakup variasi budaya, suku, ras, dan agama, yang merupakan kekayaan yang membentuk identitas Indonesia. Dalam lingkup keluarga dan selama proses pendidikan sepanjang hidup, baik secara formal maupun informal, penting untuk menanamkan sikap menjaga kesatuan, melestarikan keragaman, meningkatkan persaudaraan, dan mengakarakan jiwa kesetiakawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang diwujudkan dalam 5 sila atau Pancasila sebagai fondasi negara. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai identitas bagi bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai panduan bagi individu Indonesia. Pancasila mencerminkan esensi nilai, semangat, dan jiwa yang dihayati oleh masyarakat Indonesia yang senantiasa menghargai nilai gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai religiusitas adalah salah satu dimensi kemanusiaan berupa kegetiran hati dan kualitas manusia yang mendorong perkembangan sikap atau kecenderungan hidup yang memiliki nilai. Religiusitas merupakan unsur yang sangat penting atau esensial dalam kehidupan manusia. Kekayaan religiusitas, terutama di masyarakat Asia termasuk Indonesia, memiliki dampak yang signifikan pada praktik kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan representasi cita-cita bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan di kalangan masyarakat, khususnya melalui peserta didik yang merupakan penerus masa depan bangsa. Guru memiliki peran penting dalam mengadaptasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan abad ke-21 melalui pembentukan profil pelajar Pancasila yang mencerminkan esensi dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila juga mencerminkan sifat alamiah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guru yang profesional dapat menghubungkan berbagai materi pembelajaran dengan kodrat alamiah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia. Profil pelajar Pancasila mencakup iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, memperhatikan keberagaman global, dan memiliki kemandirian. Pancasila merupakan elemen pokok dan identitas yang paling mendasar bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar dan pijakan filosofis, Pancasila menjadi acuan untuk semua kebijakan dan langkah-langkah pemerintahan di Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga menjadi sumber inspirasi bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan bersosialisasi, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, relevansi Pancasila sangat besar untuk dijadikan panduan dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berfokus pada peserta didik harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai khas Indonesia, seperti nilai religiusitas, kebinekaan, gotong royong, dan lain-lain. Pendidikan abad 21 yang berfokus agar menghasilkan output SDM yang memiliki keterampilan abad 21 yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Profil pelajar Pancasila memuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan keterampilan abad 21, terdiri atas 6 dimensi antara lain: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Kebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis kreatif. Implementasi profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menuntun pelajar Indonesia dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman. Bertakwa kepada Tuhan YMI, dan berakhlak mulia. A. Akhlak beragama. B. Akhlak pribadi. C. Akhlak kepada manusia. D. Akhlak kepada alam. Dan E. Akhlak bernegara. Hal ini sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dimensi kedua, yakni keberagaman global, panduan bagi pelajar Indonesia adalah untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang bernilai tinggi, sambil tetap mempertahankan keaslian dan identitas lokal, sambil tetap memiliki sikap terbuka dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain. Hal ini bertujuan agar tumbuh sikap saling menghargai dan mungkin munculnya budaya baru yang positif tanpa merusak nilai-nilai budaya yang telah ada. Aspek kunci dalam keberagaman global melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai budaya, kemampuan berkomunikasi antar budaya, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman keberagaman. Konsep ini sejalan dengan esensi sila ketiga dan keempat Pancasila yang menyatakan persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada dimensi ketiga, yakni semangat gotong royong, arahan bagi pelajar Indonesia adalah agar dapat bekerja sama dengan sukarela dalam melakukan kegiatan, sehingga proses kerja dapat berlangsung dengan lancar, mudah, dan ringan. Aspek-aspek dalam semangat gotong royong melibatkan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Prinsip ini sejalan dengan esensi sila ketiga dan keempat Pancasila yang menegaskan persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam dimensi keempat, yakni kemandirian, arahan untuk pelajar Indonesia adalah untuk menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Aspek-aspek kunci dalam kemandirian mencakup kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Prinsip ini sesuai dengan sila keempat Pancasila yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam dimensi kelima, yakni berpikir kritis, menunjukkan kemampuan siswa secara objektif dalam mengolah informasi dan memberikan solusi alternatif, mengembangkan informasi yang beragam, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Aspek-aspek dalam berpikir kritis melibatkan pengumpulan dan pengolahan informasi, serta ide, analisis, dan evaluasi penalaran, refleksi terhadap pemikiran dan proses berpikir, dan pengambilan keputusan. Prinsip ini sesuai dengan sila kelima Pancasila yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam dimensi keenam, yakni kreativitas peserta didik, hal ini berarti kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang unik, memiliki makna, memberikan manfaat, dan berdampak positif. Aspek-aspek kunci dalam kreativitas melibatkan kemampuan menghasilkan ide-ide yang orisinal, serta menciptakan karya dan tindakan yang bersifat orisinal. Prinsip ini sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila yang menegaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.